Ya, ini jenis-jenis perguruan tinggi di Indonesia ya. Kita banyak mengenal perguruan tinggi di nanti tidak hanya mengenal perguruan tinggi itu hanya ada di Yogyakarta saja, tetapi perguruan tinggi yang dikenal itu nanti banyak macamnya gitu, karena biasanya kelas 12 itu yang diketahui hanya UGM, UNJ, kemudian UIN ya. Kalaupun yang lain itu mungkin Undip, kemudian UNER. Tetapi jarang sekali kelas 12 mau mengenal yang lainnya. Nah, ini nanti rugi gitu. Nah, oleh karena itu, ini dari tahun ke tahun selalu kami kenalkan jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ini yang di Indonesia dulu. Ya, perguruan tinggi yang ada di Indonesia ya bentuknya ada berbagai macam, ada universitas, ada institut, ada akademi, ada sekolah tinggi. Nah, apa perbedaannya antara universitas, institut, kemudian akademi maupun sekolah tinggi? Nah, ini pendidikan tinggi. Ada pendidikan yang pendidikan akademik, pendidikan vokasi, atau pendidikan profesi. Seperti tadi yang disampaikan ini ada yang universitas, ada yang institut, ada namanya akademik ataupun sekolah tinggi. Nah, bentuk perguruan tinggi universitas. Nah, universitas ini biasanya dari berbagai rumpun ilmu gitu ya. Di sini ini ada pendidikan akademik. Pendidikan akademik ini ada rumpunnya ya, rumpun ilmu agama, humaniora, sosial, ilmu alam, formal, terapan dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini nanti pendidikan akademik ini kalau institut itu biasanya hanya perumpun gitu ya. Misalkan ada namanya IAIN misalnya gampang. Kalau dulu namanya UNY itu IKIP. Nah, itu perumpun, rumpun misalkan dulu institut keguruan itu namanya masih institut. Nah, itu perguruan aja, hanya satu aja, yaitu perumpun pendidikan. Nah, ini kalau universitas ini berbagai rumpun, ya, ini berbagai rumpun begitu, semua rumpun itu ada. Kalau institut itu hanya satu rumpun tadi, seperti yang dikenalkan tadi, satu rumpun itu institut. Misalkan institut pertanian atau instiper, dulu nama instiper itu berarti dia hanya dalam satu rumpun pertanian saja. Kemudian ada juga apa ya, institut yang hanya di, kalau di Jogja ini yang terkenal ya itu ya, tapi jarang sekali memang. Kemudian yang berikutnya lagi ada sekolah tinggi. Ya, sekolah tinggi ini hanya ada di beberapa hanya ada di satu prodi saja ya, atau rumpun saja. Kemudian politeknik, akademi. Ya, ini kalau universitas itu ada secara akademiknya ada stratanya S1, S2, S3, kemudian vokasi, kemudian profesi. Nah, universitas, institut, dan sekolah tinggi ini hampir sama. Cuman cakupan ilmunya tadi, rumpunnya ini memang yang lebih luas adalah universitas. Kalau institut hanya ada beberapa rumpun saja. Kemudian kalau sekolah tinggi hanya ada satu, dua rumpun saja. Apalagi yang politeknik. Politeknik ini sifatnya hanya di vokasi dan profesi. Tidak ada S1-nya. Politeknik ini hampir sama dengan akademi. Tetapi politeknik ini biasanya serapan ya. Jadi ada di empatnya. Magisternya juga ada. Nah, itu untuk politeknik, perbedaan politeknik dengan akademi. Kemudian yang akademi komunitas, ya ini ada di 1 dan di 2 saja. Ini biasanya skupnya lebih kecil lagi. Gitu. Nah, selanjutnya, nah ini kita mengenal universitas ya. Universitas itu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, baik pendidikan vokasi atau dan berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tadi saya jelaskan tadi ya. Jadi ada S1-nya, ada vokasinya, ada profesinya. Jadi cakupannya lebih luas seperti kita mengenal Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, UNY ini dulu namanya IKIP karena hanya di ilmu kejuruan saja, ilmu keguruan.
namanya IKIP itu Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, itu namanya IKIP. Kemudian pada perkembangan berikutnya, IKIP ini menjadi UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Di situ tidak hanya ada fakultas keguruan saja, tetapi di situ juga ada fakultas-fakultas yang non keguruan seperti yang kita kenal saat ini. Kemudian yang kedua contohnya lagi UIN Sunan Kalijaga atau Universitas Negeri Sunan Kalijaga ini. Itu dulu juga institut ya, tetapi sekarang sudah berkembang lagi. Tidak hanya ada pada ilmu-ilmu agama saja, tetapi UIN Sunan Kalijaga ini ada ilmu umumnya, ada ilmu humanioranya, ada ilmu sainteknya, kemudian ada hukum. Nah, ini tidak hanya ilmu Islam saja, sehingga namanya menjadi universitas. Dan masih banyak contoh yang lainnya lagi. Nah, ini institut. Nah, institut tadi ya, sifatnya hanya di beberapa tertentu ilmu atau rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu saja. Itu baik itu ilmu rumpun saintek ataupun rumpun agama ataupun rumpun sosial. Nah, itu hanya terbatas tertentu saja. Institut juga sama, ada S1, S2 sampai S3-nya, ada vokasinya, ada profesinya, hampir sama dengan universitas, tapi cakupannya lebih sempit dibanding universitas. Kemudian sekolah tinggi ini biasanya hanya tertentu saja ya, cakupan ilmu ataupun rumpun ilmu pengetahuan tertentu saja, itu sekolah tinggi gitu. Kemudian, nah ini perbedaan antara universitas dan institut ya. Kalau universitas ini di banyak rumpun ilmu, kemudian institut ini di beberapa rumpun ilmu, kemudian sekolah tinggi ini hanya satu rumpun ilmu. Nah, apalagi politeknik. Nah, politeknik ini diploma ya, diploma atau sarjana terapan D4. Nah, tetapi di politeknik ini ada atau menyelenggarakan program profesi atau spesialis. Nah, berbeda dengan akademi. Kalau akademi ini hanya menyelenggarakan vokasi saja atau diploma D1 sampai D4 saja. Itu perbedaan antara akademi dengan yang politeknik. Nah, kemudian ini perpaduan pendidikan formal dan pengalaman kerja. Kemarin ketika Bu Faila menyelenggarakan konseling per kelompok, ada salah satu teman kalian yang bertanya, Bu, kira-kira penting mana antara pengalaman apa pendidikan formal? Nah, ini ya, ini bisa kalian pahami. Ketika Anda pendidikannya itu SMP, di sini dijelaskan ini, pendidikan formalnya SMP. Jadi ketika nanti Anda peningkatan karir di dunia kerja, ya dunia Anda SMP dan SMA ini levelnya hanya 1, 2, dan 3. Itu hanya menjadi operator saja. Nah, kemudian begitu juga D1, D2, D3, dan sampai D3 ya, sampai D4 ini. Nah, ini hanya teknisi atau analis saja. Nah, ini levelnya, level 4, 5. Nah, ini dalam peningkatan karir di dunia kerja itu seperti ini. Ini kaitannya ketika Anda mengikuti pendidikan formal dengan nanti ketika Anda berkarir di dunia kerja. Nah, berikutnya, ketika Anda bisa mencapai pendidikan sampai ini, ada spesialisnya atau profesi ya, seperti guru itu sudah sampai jenjang ahli, karena guru itu harus punya pendidikan profesinya, namanya profesi guru. Jadi tidak hanya pada S1 saja, tetapi ada pendidikan profesinya. Maka guru itu sudah masuk kategori ahli ya. Ini profesi itu levelnya 7, kemudian spesialis 8, apalagi kalau sudah S3 ya. Nah, ini sudah di ahli tapi levelnya sudah 9. Nah, ini kaitannya pendidikan formal dengan peningkatan karir. Maka ini menjawab pertanyaan teman kalian yang kemarin, penting mana Bu pengalaman dengan pendidikan formal. Ya, ini ketika Anda pengalamannya cukup di pendidikan SMA, maka nanti dalam peningkatan karir ya cukup itu tadi di operator gitu. Kemudian kalau Anda minimal D1 sampai 1 berarti Anda bisa menjadi teknisi ataupun analis. Berbeda ketika nanti Anda magister ya atau sudah profesi, itu berarti Anda sudah mengarah ke ahli. Nah, ini peningkatan profesional yang harus
yang akan Anda lakukan. Ya, ini pengalaman individu atau belajar. Nah, selanjutnya ya, setelah tadi saya menjelaskan tentang macam-macam pendidikan ya atau perguruan tinggi, ada universitas, kemudian ada institut, ada politeknik, ada sekolah tinggi, politeknik, kemudian akademi, ada yang akademi khusus gitu, komunitas itu ya D1. Nah, selanjutnya yang perlu Anda ketahui adalah sekolah kedinasan. Nah, ini sekolah kedinasan ini banyak macamnya ya, banyak macamnya. Anda tidak mungkin ini perlu membuka wacana ya. Anda tidak hanya melihat perguruan tinggi itu hanya pada tadi universitas, institut, akademi ataupun tadi, tetapi Anda perlu melihat sekolah-sekolah kedinasan. Nah, sekolah-sekolah kedinasan yang ada di Indonesia, ya ini yang kita ketahui ya, yang ada di Indonesia itu ini. Ini saya contohkan ada sekitar 12, tapi masih ada banyak yang lainnya. Contoh satu ya, sekolah kedinasan. Kedinasan ini ada di bawah kementerian. Contohnya ini, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. STAN ini ada di bawah Kementerian Keuangan ya. Keuangan ini banyak juga yang kakak kelas kalian yang sudah berhasil menempuh pendidikan di STAN. Nah, STAN ini ada juga yang S1 maupun diploma. Diploma baik D1, D2, D3 maupun S1. Nanti STAN ini pun juga macamnya banyak. Ada yang akuntansi, kemudian ada perpajakan, ada juga yang bea cukai ya. Nah, ini nanti jenjangnya bisa Anda ketahui lebih luas lagi, Anda internet ya, supaya Anda bisa mengenal internet seperti Bu Tejo, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ya. Ini kakak kelasmu juga ada yang pernah di sana. Yang saat ini masih menempuh pendidikan, ada namanya siapa bertanya Pak Umar itu ya, kira-kira 2 tahun yang lalu. Ini yang satunya namanya Mbak Rani. Mbak Rani ini sudah Aldias ya, Mas Aldias ya, betul Mas Angga ya, betul Pak Angga. Mas Aldias ini saat ini masih menempuh pendidikan di STIS. Tapi kakak kelasnya sudah ada namanya Mbak Maharani. Mbak Rani ya. Mbak Rani ini saat sekarang sudah bekerja di Surabaya ya kalau nggak salah ya. Di Surabaya itu di BPS juga, BPS di Surabaya. Cerita-cerita tentang Mbak Rani luar biasa ya pengalamannya ya. Begitu Mbak Rani selesai, kemudian Mbak Rani sudah dapat NIP, begitu ditempatkan di Surabaya, di sana seperti karena S1 ya, langsung ditempatkan di sana, sudah langsung mendapatkan rumah dinas. Nah, ini cerita tentang Mbak Rani ya. Nah, ini ternyata luar biasa gitu. Tetapi untuk masuk ke sana, Anda harus punya kompetensi matematika yang bagus ya. Ini saya yakin kemarin sudah ada teman-teman kalian yang mau masuk ke STIS gitu. Ya, ini bisa Anda perjuangkan. Kemudian berikutnya ada STSN ya, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Kira-kira ada beberapa tahun yang lalu ada juga kakak kelas kalian yang sekolah di sini. Kalau nggak salah ini ada di Bandung ya. STSN betul ya Pak Angga ya. Ini ada di Bandung. Dulu ada juga yang masuk ke sekolah ini. Memang ini tidak familiar ya, jarang sekali anak-anak Mayoga masuk ke sini gitu. Tetapi kemarin ada juga yang mengikuti seleksinya, tetapi belum beruntung. Barangkali ketika Anda nanti berusaha, berjuang untuk masuk ke STSN ini, Anda beruntung. Tapi jangan menyerah, bisa diperjuangkan. Kemudian yang berikutnya STIN ya, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Ini memang agak strict ya, agak rahasia begitu. Ketika ada siswa yang sekolah di sini, biasanya dirahasiakan. Dia tidak banyak diekspos begitu, karena ini intelijen negara. Karena ketika daftar di sini pun biasanya tidak terbuka begitu. Tetapi Anda bisa mendaftar ke sana ya, jangan khawatir ketika Anda
berminat menjadi intelijen negara gitu. Kali-kali ada juga alumni Mayuga yang menjadi intelijen negara gitu ya, supaya amanah. Gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini Akmil ya. Akmil ini ada di Jawa Tengah ya, di Magelang ya. Ini siapa ini yang rumahnya Magelang ini? Nah, ini dekat dengan Akmil. Tentunya Anda setiap saat bisa menyaksikan para taruna dari Akmil ya, Akademi Militer Akmil yang sampai saat ini masih menjadi favorit ya, favorit gitu, sekolah terbaik nasional juga ini, akademi terbaik nasional juga ya. Ketika nanti Anda lulus, Anda langsung bergelar sarjana militer gitu ya. Anda langsung menjadi perwira karena ini pendidikannya 3 tahun, tetapi mungkin sama dengan gelarnya sudah perwira gitu, tetapi gelarnya pangkatnya masih letnan 2 itu sama saja dengan lulus sarjana ya S1 gitu. Ini Akmil. Kemudian yang berikutnya juga Akademi Militer, ini ada Angkatan Laut ya. Ini bagi kalian yang punya minat untuk ke Angkatan Laut. Kalau tidak minat di sini ya di maritim ya, di tetangga kita itu di mana Stimario. Nah, Stimario itu juga Akademi Angkatan Laut gitu ya, kemaritiman, tetapi berbeda dengan yang ini. Kalau ini memang sekolah kedinasan, Anda masuk ke sana aja, Anda nanti gratis dibiayai oleh negara gitu. Nah, berikutnya lagi ini ada AAU. AAU ini ada di Yogyakarta, ada juga di Bandung. Nah, AAU ini. Nah, tentunya anak Mayuga ini kemarin ada yang tetapi dia perwira karir ya, yang kemarin sudah menghadap ke Allah gitu ya. Ada juga kakak kelasmu yang dia menjadi perwira angkatan udara gitu. Tetapi Anda bisa meniti karir di AU ini. Yang berikutnya lagi, nah ini Akpol ya. Siapa yang tidak ingin jadi mahasiswa Akpol? Sekarang namanya sudah bukan Akpol lagi ya, tetapi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian gitu ya. Ini ada di Jawa Tengah. Silahkan Anda bisa memperjuangkan diri untuk masuk ke akademi ini. Yang berikutnya lagi IPDN. Nah, ini sekolah calon apa? Calon camat, calon bupati gitu ya, atau calon aparat dia pegawai Pemda. Minimal dia jadi Pak Camat itu kalau di IPDN ya, atau jadi pegawai Pemda yang lainnya gitu. Biasanya karirnya bagus gitu ketika mereka yang lulusan IPDN. Nah, IPDN ini ada di Jawa Barat. Namanya sekarang sudah bukan institut lagi ya, tetapi sekolah tinggi, sudah sekolah tinggi. STPDN ya, sekolah tinggi ilmu pemerintahan dalam negeri. Berikutnya lagi ada STTD ya, Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Nah, ini biasanya ada di Bandung gitu ya, kalau STTD ini. Ini biasanya nanti bisa meniti karir itu ada di mana itu yang mengurusi untuk transportasi darat ya. Nah, ini bisa kita kenal lebih lanjut lagi gitu. Berikutnya lagi ada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. STPI yang kedinasan, yang kedinasan ini ada di Jawa Barat, di Curug ya. Tetapi banyak juga sekolah penerbangan yang lainnya, tetapi swasta. Seperti yang di Bali itu juga ada. Itu yang sangat terkenal, dan kakak kelasmu juga ada di sana. Yang di STPI Bandung atau Jawa Barat yang di Curug, kakak kelasmu juga ada di sana. Ini jadi sekolah penerbangan yang ini alumni Mayuga juga sudah ada yang di sana, artinya kakak kelasmu juga bisa menempuh di sana. Nah, ini Anda pun juga bisa memperjuangkan di sana. Yang berikutnya lagi ada STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini nampaknya saat ini juga menjadi sekolah yang banyak diminati ya. Di UGM juga ada jurusan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Ini juga ada, tapi di UGM. Kalau ini sekolah khusus untuk kedinasan ya. Kemudian nah udah selesai. Nah, untuk kedinasan-kedinasan yang lainnya sebetulnya masih banyak ya.
kedinasan itu ada yang dibiayai oleh negara, ada yang biaya sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, STAN, STIS, kemudian AKMIL, AKPOL, atau STIPOL itu dibiayai negara. Tetapi ada juga sekolah kedinasan, artinya di bawah kementerian, tetapi biaya mandiri. Seperti sekolah yang di depan kita ini yang ada di komunikasi ya, apa namanya MMTC. Itu juga sekolah kedinasan. Dia sekolah kedinasan ini seleksi masuknya tersendiri, tidak bergabung dalam UMPTN atau SBM. Mereka punya sistem penjaringan tersendiri dan mereka pun masing-masing begitu, tidak gabungan sekolah kedinasan itu tidak, tapi ya STSN sendiri, SERTAN sendiri, STIN sendiri, AKMIL sendiri. Sehingga ketika Anda mencari informasi untuk mengikuti ini, ya Anda harus cari linknya, ya, cari link di masing-masing sekolah ini. Gitu. Kemudian ada juga di Yogyakarta itu namanya yang ada di Jalan Godean masuk sedikit itu dekat Poltekkes itu sekolah pertanahan ya, ST apa namanya sekolah tinggi apa Angga namanya tuh STPN ya, Pertanahan Nasional. Nah, namanya Pak. STPN ya Pak Angga ya. Nasional. Iya, Pertanahan Nasional. Nah, Pertanahan Nasional ya, ini Pertanahan ya betul. Nasional. Ya. Ini nanti punya kesempatan untuk menjadi berkarir di apa itu namanya agraria ya. Anda bisa agraria. Di situ hanya diploma 1 dulu, Anda lulus, kemudian Anda nanti bisa mendapat di agraria, kemudian berikutnya kalau Anda mau lanjut di 3, Anda bisa mendaftar lagi. Dan kakak kelasmu juga ada yang di sana, namanya Mas Niksen ya. Mas Niksen itu kira-kira lulusan 17 ya. Itu juga sekolah di STPN. Kemudian masih ada lagi sekolah kedinasan yang lain, tetapi biaya sendiri itu kalau di Yogyakarta namanya Sekolah Akademi Teknik Kulit ya. Kalau dulu namanya ATK, kalau sekarang namanya sudah menjadi institut. Itu di bawah Kementerian Perindustrian. Ini juga ada ya. Ini yang saya kenalkan ini hanya beberapa dan rata-rata dibiayai negara, tetapi masih banyak lagi sekolah kedinasan yang lainnya yang ada di bawah kementerian yang lainnya. Nah, silakan Anda bisa mengeksplor untuk sekolah tinggi ini ya, atau jadinya gini, Anda tidak hanya melihat namanya kuliah itu hanya di Gajah Mada saja, atau di UNY saja, atau di UIN saja. Tetapi silakan Anda buka wacana atau buka pemikiran bahwasannya Anda ini bisa mendaftar di mana saja. Sekolah-sekolah itu tidak hanya di Jogja saja gitu. Anda bisa melirik di Solo, kemudian di Semarang, di Surabaya, di Jakarta. Dan ternyata tahun ini ada juga kakak kelasmu yang bisa lolos di UI, Universitas Indonesia gitu ya. Sangat apa ya, kakak kelasnya dulu juga ada. Tapi tahun ini Mbak Miftah itu bisa lolos di UI ya. Ini kan luar biasa gitu ya. Kenapa? Ya mereka mau melihat universitas keluar Jogja gitu. Supaya sehingga yang dilirik itu tidak hanya universitas-universitas yang ada di Yogyakarta saja, atau Anda sekolah itu bukan hanya di universitas saja, tetapi Anda bisa melihat itu sekolah-sekolah tinggi yang lainnya, begitu. Barangkali supaya kita bisa berdiskusi, Anda bisa melanjutkan dengan tanya jawab gitu supaya nanti kita lebih enjoy ya untuk diskusinya ya. Ya oke, silakan bisa kita buka diskusi dulu. Atau ini ngomong ada Pak Angga ya, Pak Angga bergabung. Monggo Pak Angga bisa menambahkan supaya adik-adik ini bisa ada gambaran untuk mengikuti perguruan tinggi gitu ya. Walaupun saat ini apa ya, Anda belajar di rumah, tetapi jangan sampai Anda menyerah gitu ya, atau Anda sibuk atau mungkin terjebak dengan kondisi corona yang seperti ini.
Tetapi Anda perlu memperjuangkan kondisi seperti ini. Lihatlah banyak perguruan tinggi karena waktunya itu tidak lama. Nanti bulan Januari Anda harus sudah memilih perguruan tinggi gitu. Anda akan mengikuti jalur SNMPTN atau SBM yang lainnya. Pak Angga, monggo Pak Angga, saya mohon Pak Angga bisa membantu saya untuk menjelaskan trik-trik ataupun universitas lainnya. Silakan Pak Angga. Oke. Oke, terima kasih Bu Faila. Terima kasih atas waktunya. Saya mau sapa dulu anak-anak kelas 12. Masih semangat ya belajar di rumah ya. Tetap utamakan protokol kesehatan, jangan nongki-nongki dulu, jangan keluar jika tidak perlu banget. Tetap pakai masker, terus sering-sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan yang penting tetap jaga jarak. Oke, semoga semuanya sehat dan tidak kurang suatu apapun. Ya, terima kasih Bu Faila. Seperti yang disampaikan oleh Bu Faila tadi, kelas 12 itu waktunya jangan dianggap lama. Benar, memang 2 semester ya, kalau dihitung 2 semester itu kan 12 bulan, tapi nanti kenyataannya kelas 12 itu hanya berjalan maksimal 7-8 bulan. Ya, dan setelah itu nanti kegiatan teman-teman itu akan diisi oleh tryout terus sampai UN. Nah, fenomenanya di MAN 3 Sleman itu sangat spesial. Jadi ketika Bapak Ibu guru yang lain itu pada menyiapkan, wah ini nanti anak kelas 12 pada UN, mikir ke UN, tapi anak-anak itu malah pada mikirkan perguruan tinggi. Nah, ini spesialnya anak-anak Mayoga itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu gurunya memikirkan bagaimana anak-anaknya mengerjakan UN, tapi anak-anaknya sudah berpikir jauh, ya, sudah berpikir jauh untuk bagaimana caranya bisa di perguruan tinggi negeri. Ya, update sementara tadi sudah ada 99 siswa yang sudah diterima di PTN atau negeri ya, perguruan tinggi negeri, dan sisanya sudah total ada 130 anak yang di PTS, perguruan tinggi swasta, yang tentunya juga favorit. Nah, yang pertama yang harus teman-teman pikirkan dan persiapkan sekarang itu pilihan jurusan, ya. Dan saya yakin di benak teman-teman semua itu sekarang sudah mempunyai angan-angan bahwa mau kuliah di mana, jurusannya apa, itu sudah pasti sudah ada. Nah, yang perlu ditambah memang referensi. Referensi itu yang harus teman-teman cari sendiri. Ini mumpung waktunya longgar, banyak longgarnya, internet juga difasilitasi, silahkan nanti cari jurusan yang sesuai dengan dicari referensi-referensi jurusan yang sesuai dengan minat bakat teman-teman semua. Nah, nanti minat bakat itu bisa dilihat atau dicari lewat apa Pak Angga? Yaitu lewat, yang pertama adalah nilai. Yang kedua adalah keinginan. Ya. Kalau jurusan sudah dipegang, itu yang harus dicari adalah referensi perguruan tinggi negerinya, ya, atau universitasnya. Katakanlah di sini saya contohkan, ketika teman-teman sudah berpikir, wah nanti saya harus kuliah di ilmu hukum, karena nanti saya akan punya cita-cita berkarir di hukum. Nah, PR-nya yang pertama adalah teman-teman nyari referensi universitas yang membuka jurusan hukum atau ilmu hukum itu di mana aja. Seperti itu. Karena fenomenanya seperti ini. Katakanlah hukum di UGM, ilmu hukum UGM. Dengan ilmu hukumnya universitas yang lain, misalkan UIN Sunan Kalijaga. Sama-sama ilmu hukum, tapi grade-nya berbeda. Nah, ini yang perlu dicari referensinya. Ya, saya mau kuliah di ilmu ekonomi. Ilmu ekonominya UGM. Nah, nanti cari referensi yang sekiranya grade-nya itu di bawahnya UGM. Kalau memang kemampuannya
kurang masuk di UGM. Tapi kalau misalnya yakin mau masuk di UGM, ya coba saja, nggak apa-apa. Toh fenomenanya memang di MAN 3 itu kebanyakan kemarin yang diterima malah di SBMPTN daripada di SNMPTN. Nah, seperti itu. Nah, nanti yang pertama dicari jurusannya. Kalau udah ketemu jurusannya, jurusan itu dibuka di universitas mana aja toh. Nah, ini dibandingkan. Ya, kemarin juga dari alumni yang tahun 2019 2020 itu juga banyak yang kembali ke daerahnya masing-masing. Nah, ini kan juga teman-teman banyak yang dari daerah kan, daerah Lampung, daerah Palembang, banyak lah. Nah, nanti dicari di sana juga banyak universitas-universitas yang bagus ya. Kemarin ada yang di Undip juga banyak, terus di Unsud juga banyak kemarin tahun ini. Nah, seperti itu. Jadi jangan terpancang di Jogja, karena Jogja itu kita tahu sendirilah. Jogja itu tujuan orang-orang dari berbagai daerah itu tujuannya ke Jogja. Nah, sedangkan di luar Jogja itu banyak sekali universitas-universitas yang bagus juga. Nah, itu bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi di universitas ya. Nanti jalannya kan ada SNMPTN, SBMPTN, dan sebagainya. Nah, bagi kedinasan, ini ralat sedikit ya Bu Faila ya tentang kedinasan tadi. Kedinasan itu nanti selain di UM-nya, jadi kedinasan itu nanti ada UM-nya, ujian mandiri sendiri, itu sebelumnya ada PMDK. PMDK itu apa Pak Angga? PMDK itu nanti seleksi bersama seperti SBMPTN. Jadi istilahnya SBMPTN-nya kedinasan. Jadi bareng-bareng nanti ya kedinasan, semua kedinasan masing-masing ya. Masing-masing. Tapi ada tes barengnya. Jadi SBMPTN-nya kedinasan, namanya PMDK kedinasan nanti. Kedinasan. Nah, oh iya betul. Nah, yang saya mau tambahin di sini ini Bu Faila tentang kedinasan di bawah di dalam naungan dinas dan ikatan dinas. Nah, itu beda. Itu beda. Yang dibiayai sama yang tidak dibiayai tadi ya. Nah, gampangnya ya. Ya, kalau yang namanya kedinasan itu kayak MMTC, terus Poltekkes Jogja itu kedinasan. Ya, kedinasan. Artinya di bawah naungan dinas atau kementerian. Nah, atau di bawah kementerian. Dan biaya sendiri ya. Dan itu biaya sendiri. Tapi tidak semuanya yang di bawah dinasan itu ikatan dinas. Nah, kalau yang ikatan dinas, contoh kayak STIS, STAN, terus intelijen negara, itu ikatan dinas. Artinya ketika lulus langsung dapat NIP, ya langsung penempatan, langsung dapat NIP. Jadi auto PNS lah istilahnya kalau anak-anak sekarang auto PNS. Nah, berbeda dengan yang di Poltekkes Jogja, terus sebelahnya itu STPN, itu ketika lulus ya kita harus benar-benar fighting dan juga istilahnya nyari kerjaan sendiri, seperti itu. Tidak langsung punya NIP. Tidak langsung punya NIP. Nah, itu yang bedanya ikatan dinas dan kedinasan. Semua kedinasan tapi tidak semua ikatan dinas. Nah, seperti itu. Nah, saran saya sih bagi anak-anak kelas 12 sekarang persiapkan diri kalian, mulai tanya-tanya kepada orang tua atau kepada teman atau nyari referensi kepada kakak kelas kemarin, kira-kira cocoknya saya itu kuliah di jurusan apa, ya. Tapi saya yakin kalau anak-anak kelas 12 itu sudah punya gambaran mau kuliah di mana itu dalam lubuk hati terdalamnya itu sudah pasti punya gambaran. Ya, seperti itu. Tinggal nanti daftar 5 itu perlu untuk penguatan SNMPTN, karena SNMPTN itu lebih menekankan terhadap nilai. Oke, ada tambahan Bu Faila, monggo. Ya, terima kasih. Oh gitu ya. Oke Pak Angga.
Ya, betul untuk kedinasan tadi ya. Informasi untuk kedinasan itu biasanya beriringan dengan SNMPTN ya Pak Angga ya. Walaupun seperti STAN itu pendaftarannya biasanya setelah SBM nampaknya ya Pak Angga ya untuk STAN ya. Tapi untuk Kalau informasi ya. kalau PMDK nanti biasanya malah akhir, Bu Faila. Ya, akhir setelah ini ya PMDK SBM ya. itu ya, betul setelah SBM biasanya. Ya, Jadi anak-anak nanti daftar di universitas dulu, di SBMPTN dulu, baru di PMDK. Biasanya seperti itu. oke. Sama ini kemarin kan yang kelas 12 kemarin ini kan mendaftar yang kalau ini kan kedinasan ya. Kedinasan itu memang saya akhir setelah SBM. Ya seperti masa-masa sekarang ini ya. Mereka mendaftar di sekolah kedinasan gitu ya Pak Angga ya. Nah, maksud saya silakan untuk yang kelas 12 sekarang ini bisa mencari referensi ya, seperti yang disampaikan Pak Angga tadi gitu. Alhamdulillah memang kakak kelas yang saat ini kan sudah banyak diterima di SBM dan Mandiri ya Pak Angga ya, SNMPTN, SBM dan Mandiri ya kemarin ya. Dan alhamdulillah jumlahnya sudah mencapai 90-an. Nah, ini kan kabar yang menggembirakan. Artinya lulusan madrasah ini juga siap bersaing untuk mengikuti kompetisi masuk ke perguruan tinggi negeri, baik melalui jalur SBM maupun mandiri gitu ya. Namun demikian karena ini waktunya masih di semester 4, semester 5 ya, Anda masih bisa berjuang untuk senam PTN. Senam PTN ini kan nanti seleksinya kan sampai di semester 5. Artinya Anda masih punya waktu untuk menambah nilai. Jadi jangan patah semangat gitu ya. Tapi ketika Anda tidak masuk senam PTN, Anda nanti bisa mengikuti jalur SBM. Nah, selain jalur SBM, ya tadi kalian harus pandai-pandai mencari informasi terkait dengan sekolah kedinasan, baik yang ikatan dinas maupun yang tidak, gitu ya. Yang tadi yang saya kenalkan itu rata-rata ikatan dinas ya, rata-rata ikatan dinas artinya dibiayai negara. Cuma tinggal beberapa saja yang tidak ada, tapi rata-rata tadi masuknya ke ikatan dinas gitu. Walaupun sekolah kedinasan tidak hanya itu saja. Itu yang perlu diketahui oleh kelas 12 gitu. Sehingga ketika ada kesempatan ini konsultasi, silakan Anda chat Bu Faila atau Pak Angga gitu untuk menanyakan berbagai hal tentang perguruan tinggi supaya Anda betul-betul menyiapkan. Karena kalau Anda tidak punya wacana perguruan tinggi, biasanya semangat belajarnya juga akan sedikit menurun gitu ya. Tapi ketika Anda punya keinginan untuk masuk perguruan tinggi, Anda pasti akan semangat untuk belajar. Dan jangan menyerah bagi Anda yang mungkin saat ini orang tuanya terdampak COVID, gitu. Jangan menyerah, jangan patah semangat untuk tetap belajar, untuk tetap melanjutkan kuliah. Itu. Mungkin ada yang mau bertanya, mumpung masih ada waktu, baik kepada saya ataupun Pak Angga. Silakan, tidak harus ditulis, tetapi bisa langsung bicara begitu. Dibuka mood-nya gitu ya Pak Angga ya. Masih ada waktu ya. Oke, silakan. Masih ada waktu. Bagi yang ingin bertanya, silakan langsung sebutkan nama saja. Ya, oke. Alhamdulillah ada 90, tadi ada 92. Mbaknya ada. Ya, ini siapa ini? Ayo, silakan. Ada yang mau bicara? Langsung di unmute. Oke, silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin pertanyaannya bisa disampaikan melalui grup, ya, grup konseling, ataupun bisa melalui Bu Faila atau Pak Angga. Baik, kalau ya. Ini ada pertanyaan Bu Faila. Oh ya. Di grup di chat ini. Oke, monggo. Kok saya enggak? Oh ya, ada ya. Nah, ini yang dari tak saya bacakan ya. Oke. Dari Siska.
Sinta dari Sinta Anggraina. Anggraini, Ya. oh iya. Pertanyaannya adalah stand tahun kami buka pendaftaran tidak ya Pak Bu? Berapa PTK yang ikatan dinas kan ada yang baru taruna, ya ada yang semi taruna. Apakah ada tinggi badan minimal seperti STSN itu semu taruna, semi taruna, tapi persyaratan tidak ada tinggi minimal. Monggo Bu Faila. Ini yang kedua juga sekalian dari ya. Assalamualaikum Pak Bu, maaf izin bertanya, kalau alumni yang masuk Undip rata-rata berapa ya kalau dari Mantiga? Oke, silakan Bu Faila. Oke, kalau yang khusus stan memang tahun ini baru moratorium ya. Nampaknya mulai tahun ini, tahun depan itu nampaknya baru ada moratorium, artinya ada pembatasan, tidak menerima siswa memang untuk tahun ini. Kalau untuk stan, tetapi kalau kemarin memang rencananya itu beberapa tahun ke depan. Tapi kita belum tahu karena kadang-kadang itu memang unprediction ya, tidak bisa diprediksi. Tetapi untuk stan nampaknya memang untuk tahun ini 2020 ini memang tidak ada. Tapi kita belum tahu untuk yang 2021. Kemudian tinggi badan nampaknya memang ada sekolah dinas itu yang atau ikatan dinas itu yang mensyaratkan mengenai tinggi badan ya, baik itu taruna ataupun semi taruna. Kalau yang taruna memang itu menjadi syarat mutlak ya, kesehatan, tinggi badan itu syarat mutlak, seperti yang akademi militer itu mesti menggunakan tinggi badan dan kesehatan. Tetapi kalau yang lainnya kalaupun ada, nampaknya tidak semua sekolah tinggi ya, atau tidak semua sekolah kedinasan itu ada tinggi badannya gitu ya. Coba nanti kita selalu update untuk persyaratan-persyaratan di sekolah-sekolah dinas yang lainnya. Itu nanti coba Pak Angga nanti tambahnya seperti apa. Kalau yang kedua ini rata-rata yang undip ya. Yang undip memang kita belum ini ya Pak Angga ya, belum menganalisa ya. Coba besok akan kita analisa rata-rata nilai UTBK-nya itu berapa, kemudian rata-rata nilai PDSS-nya itu berapa, itu yang coba nanti kita buatkan data ya, supaya kalian punya gambaran yang diterima di Undip itu rata-rata berapa yang melalui SNMPTN, kemudian yang SBMPTN itu nilai UTBK-nya berapa. Gitu Pak Angga, mungkin Pak Angga bisa memberikan tambahan, terutama yang Undip ini Pak Angga. Oke. Kalau untuk beberapa Halo. Koneksinya Pak Angga kayaknya perguruan tinggi kedinasan itu memang banyak yang menggunakannya tidak mempertimbangkan tinggi badan ya. Terus untuk tahun ini ya kita nanti lihat saja perkembangannya, stan udah buka atau belum. Tahu kalau tahun kemarin memang tidak buka, dan juga imbasnya di STIS itu pendaftarannya banyak sekali Bu Faila. Oh iya, jadi kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama orang BPS yang juga dosen dari STIS itu. Kalau tahun 2019 itu pendaftar STIS itu sekitar 20.000 sekian pendaftar. Nah, tahun ini efek dari stan tidak buka itu melonjak jadi 50.000. Masya Allah. Nah, artinya ini teman-teman juga harus persiapan dan didukung oleh pemikiran sekolah cuma di UGM, di UNJ dan sebagainya. Tapi kita mencoba, yuk kita berpikir ada loh universitas yang lain kayak kedinasan dan sebagainya, seperti itu yang lebih menjanjikan, dan mungkin passionnya anak-anak itu memang di situ. Iya. Gitu. Ya. Terus yang Undip tadi Bu Faila, kalau tahun-tahun kemarin ya di waktu zamannya Pak Nasabun itu Undip masih
beberapa jurusan yang favorit itu masih di sekitar 700-an, 700 sampai 800 nilai UTBK-nya ya. UTBK-nya Nilai ya, UTBK. tahun kemarin. Nah, ini kita berbicara SBMPTN UTBK. Kalau untuk SNMPTN itu UNY, karena Undip itu setara UNY, hampir sama dengan UNY, itu nilai rata-rata nilainya itu sekitar 8,5 atau 85 ya, 85 up. Itu baru masuk di Undip atau di UNY yang sekiranya jurusannya tidak terlalu, maksudnya bukan jurusan yang favorit ya, kayak kedokteran dan sebagainya. Tapi fenomenanya tahun ini di ilmu kehutanan UNS, Undip, UNY, UNS itu kan hampir sama, ya standarnya sama. Itu nilai UTBK-nya sekitar 500. Artinya apa? Artinya ya mungkin karena dampak pandemi ini juga menurun nilai UTBK itu menurun. Nah, seperti itu. Nilai UTBK menurun. Artinya kan ilmu kehutanan itu kan juga favorit juga. Itu udah cuma 500, bukan cuma ya, itu 500. Capainya 500 nah, ya. Sedangkan tahun kemarin itu si Bahi dari IPA 3 itu di teknik sipilnya UNJ itu 700. Nah, seperti itu. Jadi ya pesan saya sih, kalau pede dengan nilainya, silahkan nanti berjuang di SNMPTN. Tapi kalau tidak pede dengan nilainya, persiapkan SBMPTN-mu lewat UTBK. Seperti itu. Jadi persiapkan UTBK itu sebagus mungkin. Karena kita tidak tahu Bu Faila dan teman-teman semua. Coba siapa yang tahu kalau ada pandemi seperti ini, ya kan? UTBK yang harusnya 2 kali, ini cuma sekali. Ya. Nah, ya toh, harusnya kan 2 kali, ini cuma sekali. Nah, ya itu rezekinya orang masing-masing beda. Seperti itu. Ada yang kemarin anak-anak kelas 12 yang kemarin sudah jadi alumni, wah ketar-ketir nggak bisa masuk perguruan tinggi negeri. Akhirnya ternyata ada pandemi ini, jadi penurunannya banyak lagi. Terus kemarin itu juga ada yang dari Brawijaya kalau nggak salah itu juga buka jurusan COVID, jadi UM COVID. Nah, itu kan juga unik juga, ujian masuk COVID. Nah, pakainya apa? Pakainya nilai UTBK, seperti itu. Artinya kan penyerapan mahasiswa memang kurang banget karena adanya pandemi ini, seperti itu. Jadi saran saya persiapkan diri kalian semuanya. Kalau yang belum ambil les, silahkan, saran saya ambil les, ambil di mana saja, nggak membatasi les harus di GO, di neutron dan sebagainya, monggo silahkan. Yang penting les. Kalau memang tidak bisa les karena terkendala dana dan lain sebagainya, bisa pinjem buku dari kakak-kakak kelas kalian yang sekarang sudah masuk di perguruan tinggi. Itu banyak sekali. Ya, intinya seperti itu. Monggo Bu Faila. Iya, jadi tetap harus diperjuangkan ya. Kita tidak bisa memprediksikan keadaan besok itu seperti apa gitu ya. Pokoknya prinsipnya semuanya diperjuangkan. Kemudian ini ya, biasanya ini loh Pak Angga. Anak-anak itu kan pelajarannya kan saking banyaknya gitu ya. Mungkin perlu fokus kepada peminatannya atau perlu karena kan pelajarannya ada sekitar 21 ya. 21 itu harus masuk semua gitu. Nah, ini perlu strategi gitu. Mana yang harus difokuskan kalau memang tidak bisa mencapai semuanya. Betul tidak Pak Angga? Karena kan untuk masuk di SNMPTN itu kan pertimbangan di peminatan itu menjadi hal yang utama. Gitu ya Pak Angga ya? Jadi kalau saya lebih ini Bu Faila. Ya, itu saya tadi bilang ambil les. Ambil les itu nanti karena biasanya kalau di bimbel itu sudah akan diarahkan. Nanti ambil IPA atau ya fokusnya ke UTBK. Betul, dan fokusnya UTBK. Kayak saya nyebut merek ya ini ya, kayak GO, neutron, itu langsung diarahkan dan arahannya itu pasti cocok gitu loh. Kebetulan cocok dengan anak-anak MAN 3.
saya bilang cocok seperti apa? Karena memang penyerapan MAN 3 ke universitas-universitas itu kalau dari SNMPTN memang bisa dibilang rendah, Bu Fai. Bisa dibilang rendah. Karena cuma paling maksimal 30, tahun ini kan 3, tahun ini 26 ya kalau nggak salah. 26, tapi nanti akan membludak di SBMPTN. Nah, artinya anak-anak itu apa ya, bisa gitu loh, ternyata bisa anak-anak itu masuk di perguruan tinggi dengan tes. Seperti itu. Monggo Bu Faila. Bu Faila soalnya tidak masuk, Bu Faila. Bu Faila, ngapunten, oh, ya, maaf, di-unmute dulu, Bu. Maaf. Ya, maaf. Ini Pak Angga yang ada pertanyaan lagi. Ini belum bisa saya buka. Satu dari tadi saya sempat baca itu yang dari Sinta Anggrena itu bertanya terkait dengan UTBK, Pak Angga. Mohon dibantu untuk bisa menjelaskan terkait dengan TIU atau Pak Angga bisa buka ini pertanyaannya? Ya. Pertanyaannya dari Sinta lagi ya. Iya, betul. Semua PTK pasti ada SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah, itu pasti ada, ya. Jadi yang namanya Halo. perguruan tinggi kedinasan itu ada SKD-nya, ya. Yang pertama adalah SKD, yang kedua itu adalah akademik atau kalau jadi yang dipelajari nanti bukan akademiknya saja, tapi SKD-nya harus tetap dipelajari. Kalau memang minat di kedinasan seperti itu. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Angga. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Ini Pak Angga ini mendampingi kelas 12 sangat lama ya. Jadi banyak sekali informasi yang bisa disampaikan kepada kelas 12. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Monggo silahkan. Mumpung kita bisa bertemu dengan Pak Angga dan Bu Faila, dan ini Zoom-nya masih ada waktu beberapa menit lagi, bisa ditanyakan. Silahkan sebelum kita akhiri. Sudah bisa difahami ya apa yang tadi dijelaskan Bu Faila terkait dengan macam-macam atau jenis perguruan tinggi, kemudian sekolah kedinasan, kemudian informasi terkait dengan grid nilai ya. Coba minta besok saya minta data Pak Angga terkait dengan data yang kemarin supaya nanti kelas 12 ini tahu rekam jejak yang kemarin itu kira-kira yang diterima di sini itu UTBK-nya berapa, kemudian ini berapa gitu. Ya, ini ada lagi nih pertanyaan dari Sinta Anggrena lagi nih. Kalau misal keterima di PTN tetapi mau coba ke PTK, gimana Bu? Soalnya kan penerimaan PTK itu paling terakhir. Ya saya kira untuk semua perguruan tinggi atau semua jalur memang silakan bisa dicoba ya. Jadi berbagai jalur silakan Anda coba. Misalkan Anda sudah mendaftar di PTN, ya silakan Anda punya hak untuk mendaftar di sekolah kedinasan.
Akan tetapi kalau sudah diterima, ya mohon mungkin Anda bisa bertanggung jawab ya, bertanggung jawab ketika Anda sudah diterima, Anda silakan bisa daftar ulang gitu. Karena biasanya kalau Anda keterima di UGM misalkan, kemudian tidak daftar ulang, biasanya nanti sekolah yang akan diberikan surat cinta. Ya, ditanyakan, ini kok Sinta ini sudah diterima di UGM tetapi kok tidak diambil gitu, alasannya apa? Nah, ini biasanya nanti sekolah yang akan disurati gitu ya. Nah, sehingga pertanyaannya Sinta ini, silahkan bagi yang belum keterima itu silahkan. Tetapi sebelum keterima pun juga Anda silahkan bisa mendaftar kemana-mana dulu juga silahkan. Itu ya Pak Angga ya, karena kalau sudah diterima, kalau Anda sudah diterima di PTN, ya sebaiknya Anda tidak usah mendaftar di PTK. Gitu ya. Atau ya itu hak Anda sih. Itu ya Pak Angga ya. Kalau untuk pendaftaran itu semuanya berhak Bu Faila dan teman-teman. Artinya semuanya bisa daftar di PTN maupun di PTK. Namun memang ada beberapa sekolah atau daerah yang pernah kena blacklist. Sleman itu pernah kena blacklist sekitar tahun 2013 kalau nggak salah ya. 13 itu banyak yang diterima di FK UGM. Di FK UGM itu banyak yang cabut di STAN. Cabut di STAN. Akhirnya beberapa tahun kan memang SNMPTN termasuk MAN 3 itu kena dampaknya. Kalau Bu Faila ingat itu pernah audiensi dengan Pemda dengan UGM. Kenapa kok beberapa tahun tidak diterima di UGM? Nah, karena beberapa siswa cabut ke STAN. Iya. Nah, artinya yang kena imbas ya adik-adik kelas kalian nanti. Iya. Seperti itu. Iya. Maka memang itu haknya. Tetapi kalau memang sudah jelas diterima di UGM, mungkin di sekolah di PTN ya, mungkin beri kesempatan kepada yang lain supaya mereka punya kesempatan untuk diterima. Gitu ya. Itu mungkin moralitas aja gitu ya. Oke, waktunya sudah 1 jam kita berdiskusi. Terima kasih hari ini saya ditemani Pak Angga sehingga terkait dengan semua jalur ataupun macam-macam perguruan tinggi sudah bisa difahami. Semoga sudah bisa difahami kepada kakak kelas 12. Tadi ya waktu kita tidak lama, kelas 12 itu tidak lama walaupun 2 semester, tapi Anda sekolah itu bisa dihitung hanya di semester 1. Nanti di semester kedua itu hanya ketemu bulan Januari dan bulan Februari. Bulan berikutnya Anda sudah menghadapi segala kompetisi di perguruan tinggi. Manfaatkan waktu sebaik mungkin karena waktu tidak terlalu longgar supaya Anda bisa menyiapkan ini dengan sebaik-baiknya, baik Anda belajar dengan guru kalian ataupun Anda mengikuti bimbingan belajar. Terima kasih. Tadi saya sudah share absen. Saya mengharapkan semuanya bisa mengisi absen sesuai dengan kelas masing-masing supaya Bu Faila mengetahui siapa yang biasanya mengikuti dan siapa yang tidak. Nah, ini nanti perlu saya konfirmasi kenapa kok tidak mengikuti layanan BK, karena ini penting untuk kalian ke depannya. Terima kasih, sehat semuanya. Terima kasih Pak Angga, Pak Punto, dan tim IT-nya Mayoga. Luar biasa saya dibantu bisa zooming dengan kelas 12. Semoga ini menjadi amal kebaikan Bapak-Bapak semuanya dan Mbak Bujana ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Angga. Kita akhirkan dulu untuk pertemuan Zoom kali ini. Tadi saya pesan untuk bisa di screenshot ya Pak Angga ya. Mohon untuk kelas 12 bisa dibuka dulu videonya. Saya mau screenshot dulu gitu. Supaya ini ada bukti kehadiran. Ya, mohon bisa dibuka videonya. Ya, sebentar saja kita 1, 2, 3 kali. Ini ada 90, 86 ya. Sakit ya Pak Angga nggih? Nggih, yuk silahkan. Screenshot, oke. Semuanya sudah dibuka ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah cukup, saya terima kasih sekali lagi, terima kasih. Kita akhiri dulu untuk pertemuan saat ini. Kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Silakan ada pertanyaan bisa langsung japri ke Bu Faila atau Pak Angga atau melalui grup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sukses semuanya.